Angel ngadepi donya nu angel. Wow. Tapi Rasulullah itu kayak apa? Hubungannya ngendikan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika sama orang fasik malah Nabi ngendikan apa? Syafaati li ahlil kabair min umat. Syafaatku iku iso nulungi wong umatku senajan to dosa gedhe. Ya tentu ora kok terus dadi syariat. Ngono dosa gedhe oleh ya pun ngoten. Kowe dosa gedhe sul khotimah taqabbalallahu minna minkum aneh-aneh. Cuma niki kula cerita, kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu tidak sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunate Nabi niku nek ana wong fasik iku didongakno dibina. Mergo piye-piye iku umate Kanjeng. Masyhur kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah itu nganti wong lali jenenge nak Abdullah ini teng Bukhari. Wong nyeluk iku khimar saking nakale. Niku senengane mabuk. Lucune ndekne mabuk nang terminal gak gelem. Ning alun-alun gak gelem. Nak mabuk senengane masjid Kanjeng Nabi. Dadi kadang wong saleh yo lucu. Ora para kiai iku gak enak. Tapi kok sing dibodoni ya kiai. Mulai dhisik wis ana ngene iku. Dadi ora para kiai iku ora kepenak padahal fasih. Kok tapi sing dibodoni yo kiai. Singkat cerita anak bar mabuk nu Nabi ya dijilid. Dijilid itu diberi sanksi lah. Binial itu sandal atau apalah wa atrofis siap. Tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu salah, mereka melaknati itu. Terus kono iku penuh laknat, ngarepe Kanjeng Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini. Jawabe Kanjeng Nabi napa ini teng Bukhari. Ini harus saya utarakan, mereka orang-orang itu hadisnya sahih ta ora. Sedurunge takok tak omong iki ning Bukhari. Mbok kowe roh mbora wong tak omong iki ning Bukhari. Daripada ra roh takok sahih enggak ngono ya. Ya beb di kota iki kene takok sahih ta ora. Nyorok saiki ape dalil lu mikir akhir iki. Wedi dites oh. Kula ya tau dites ngono. Gus iku hadis sahih ta ora be wong kota. Mbah delok dhewe ya. Kowe iso maca ta ora takok anu. Lah mangkel wong, ajane kula ya ape dadi wong apian mau mangkelno, tapi wong kono mangkel sik. Daripada dadi udun wis tak omongno ae. Ngempet nak kesuwen jare wong Jawa dadi napa? Udun. Tapi apa kata Rasulullah? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kowe aja geman nglaknati wong mabuk iki. Piye-piye seneng Allah ambek Rasul. Mulane ribet gitu. Ono wong joget pas selawatan kene ya bingung, mbok halal lho iku selawatan kok joget. Mbok haramno iku pira-pira jogete pas selawatan. Terus takoki hukume piye Gus? Sing jelas ora dihukum polisi kok. Lah ra iso jawab. Wah niki mboten fatwa lho niki guyon mawon. Pokoke iku ora ngono. Niki seksine wonten itratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten putu-putune Nabi. Bingung pancen ngadepi ngono niku bingung. Ngono iku mulai zaman Nabi. Jadi sahabat itu yang rodok beling ning bab iku lho Habib. Iku jenenge Nuaiman, Abdullah niki amang apalah. Nuaiman itu malah parah meneh. Nuaiman sahabat senengane guyon, Nabi mau dibuli. Kok sahabat Nabi senengane nek ora di dhuwit iku nek ana bakul keliling. Ngene. Nabi aturi lah pilih sing apik, mangan mbek Nabi. Terus pun. Bar iku terus Nabi kok nyongkone hadiah. Bar iku bayar Nabi. Bar Kanjeng Nabi. Nah, Nabi ya main semtok. Nabi apian. Mulane ya ahli jajal mesti niru bae tenang ya kapan. Dadi ngoten. Lah Nuaiman nu saking nakale niki cerita. Cerita ini ada di Ihya, ada di Ithaf. Ana ad-dharir tiyang niku wuta. Wuta teng masjid, takok. Nggo nuyuh iku ndi? Dituntun mbek Nuaiman, seneng kene ra wis. Iku jan ning tengah masjid. Ngamuk-ngamuk, awas aku nak ketemu Nuaiman tak tutup. Dekne krungu nak diancam ad-dharir wong wuta. Hari ketiga digandeng meneh, Beb. Kowe kepengin roh ketemu Nuaiman. Yo endi wonge tak duduke. Dijejero Sayyidina Utsman. Pas iku Sayyidina Utsman dicek salat. Iki lho Nuaiman. Kuwat dhuwur. Kuwe kir masjid Amirul Mukminin. Dadi wong nak bodoni iku ora iso pisan, mesti berseri. Dadi lu bodoni pertama wis fatal, kedua luwe sahabat. Jadi sahabat itu macam-macam. Tapi kabeh iku fil jannah. Mergo menangi delok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niku dawuhe Nabi, aja laknati wong ngono-ngono iku piye-piye seneng Allah mbek Rasul.
Itu di Ihya diterangkan, kalau masih ingat betul takbir di Ihya, saya masih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Saya masih hafal betul. Saya mencek itu di Ihya, mesti persis lafaz yang saya ucapkan kan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiat. Lo kata gak misalnya preman-preman ketemu Kiai Nyucup, ketemu Habib Nyucup, kata enggak? Gak ada. Diarani preman, mbek Habib tua dem Nyucup, ya Nyucup tenan, dikongkon nurut tenan. Jajal ora salat-salat iku konroan. Resi daleme Habib Wali, oke wis suwanen. Asal kon aja kon salat. Jadi artinya apa? Ya unik. Ya, tapi barokah mahabbah itu semoga suatu saat jadi orang baik. Loh, kalau sering ketemu preman Nyucup, wong itu watonan Nyucup. Tahu salat tenate. Tapi kalau semua nanggus sebab jenengan bingung gak? Mulai nanti diceritani preman ini kisah nyata. Neng kapal pesiar, preman sugih neng kapal pesiar. Itu tukaran kalian tiang cerita kalau berjoto si tiang. Kenapa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat itu ono Jumatan. Nah, ada orang yang nggak Jumatan itu gak terima mergo dadi birisik. Wong hiburan kok ono apa? Jumatan. Nah pas gremeng iki dikira wong Islam sing fasik iki dijak gremeng seneng. Kapale wong akeh nyewa bareng kok dienggo Jumatan berisik. Ini kudune ora usah Jumatan, wong hiburan kok ono Jumatan. Dicuwot sampai sing ra Jumatan. Bingung kan iki. Lho kok joto. Lah aku ra Jumatan lah ra trimo ana wong ngejak Jumatan. Fasik Indonesia iku pusing mikir. Kata sing ngono. Wah akeh. Semua Indonesia itu bingung, pengamat itu pusing. Yo bangga cerita kula bangga. Lah jajal lho, preman-preman sing ra salat, ana wong ganggu wong salat ku trimo ta kira-kira? Gak trimo. Semua unik Indonesia. Pun kula terusaken ya, dados ketika Nabi sungkeman teng kene mengke niku wonten teng cerita teng Kiai Mahfud sungkeman teng pangeran nglafat napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung Nabi piyambak ngederek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dados kula suwun salate jenengan lafat-lafat yang dipilih para ulama itu lafat-lafat spesial. Maka meskipun lafat-lafat itu berstatus sebagian sunat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu. Meskipun berstatus sebagiannya sunat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok terus bareng lungguh asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad sallallahu Muhammad assalamualaikum yo kenemenan bakhil yo napa takoki lha kok ngono tok liyane kan sunat sing wajib kan tasyahud. Ndak usah seperti itu karena di lafaz-lafaz itu ada ladzatul ibadah, ada ladzatul khitab. Jadi ada kenyamanan ibadah, ada kenyamanan apa? Khitab. Sehingga kita tetap napa? Niroaken napa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sidratil apa muntaha tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah jawab napa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi kepengen rahmate Allah niku amat teng sinten mawon. Nah, terus assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mulane kata ulama sing termasuk kula niku melok partai niku. Wong Islam iku ndonga sak pase wae, sing penting saleh. Kok nak saleh kabeh wong sak donya ndongakno kuwe. Assalamu alaina. Saiki ora ndongane tenanan, saleh rapati tenanan. Sakjane sing penting saleh tenanan. Ndonga biasa wae, anggere kowe saleh otomatis wong sak donya ndongakno kuwe. Mergo assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dadi saleh se engko malaikat hamalatul arsy para nabi para wali ndongakno kowe mlebu wong sholihin. Sholihin watake ora jenenge maksudnya saiki ora timbang saleh kangelan jenakno sholihin ae kok repot. Kesuwen saleh langsung kesuwen apa
jenakno napa? Atus kula di kanca Temanggung, muangkel mergo dekne ragus. Ning pondok ora untuk dinyek, nang pondok Gus kan kastanya tinggi. Dekne ra tau diceluk Gus. Anake jenakno Agus tok. Ben diceluk Gus. Jadi orang usah tambahan, nak tak tambahi Gus kok diceluk tambahane iku dadi Agus. Ya akhirnya kabeh wong nyeluk Gus. Iku solusi terbaik cara. Niki kula tabarruk mbek kula waca nggih. Niki kitab Khasyatul Turmusi tentang Fadilatut Ta'lim. Nggih kula waos mawon. Mergi kitab niki duwete ulama-ulama Jawa kalian para Alawiyin teng Mekah riyen terus adat ulama saling menghormat mbek habaib itu mulai dulu. Jadi mulai dulu itu ya ada benturan antara habaib dengan apa? Ulama. Karena sanad saya misalnya itu mesti selang-seling semua sak dunya. Habib Abdul Al-Haddad kayak gitu ya punya guru ajam ya punya guru habaib. Rata-rata Alawiyin di Yaman gurunya Bafadl. Habib Abdul Qadir Segaf Kutub Jeddah punya guru Barojak. Ya biasa selang-seling kayak Mbah Mun punya guru Habib namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sebagian gurunya juga orang ajam. Ya itu biasa mulai dulu ya seperti itu nggak ada masalah. Mulai dulu itu ya sudah seperti itu nggak ada masalah saling apa menghormati. Kalau waca ya. Niki halaman mun dirungokno mawon 702. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Di sebaik-baik manusia dan sebaik orang yang berjalan di atas bumi adalah al muallimun, orang-orang pengajar. Fa innahum kullama khaluqad dinu jaddaduhu. Temen iki manane khaluqa niku wis napa? Ringsek napa cara kudus napa? Wis rada amah niku. Kak memet jaddadu ketika agama sudah mulai agak masalah jaddadu diperbarui. A'tuhum wala tastajiruhum. Kalau kamu sama orang alim enggak apa-apa ngasih hadiah, tapi jangan kamu sewa. Nah mbok sewa mbok atur dosa tuh, ngatur wong alim itu dosa. Cuma ngembarno ya dosa. Jadi pokoknya a'tuhum wala tastajiruhum. Fa innal muallima idza qala li sabi qul bismillahirrahmanirrahim faqalaha katabawahu bara'atan li sabi wa bara'atan lil muallim wa bara'atan li abawaihi minan nar. Karena seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil jong lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil itu melafadzkan bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya semuanya dibebaskan Allah dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tadi awal anak kecil tahu kalau hidup itu ada hubungannya dengan Al-Khaliq, dengan Allah adalah dengan ritual-ritual kecil kayak baca bismillah, bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan Al-Khaliq. Terus kalau terasakan waruya aidan anna ta'limas shighar yudfi'u ghadabal jabbar. Jadi mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabal jabbar, bisa memadamkan murkane Allah Subhanahu wa taala. Terus kula suwun ikhtiar Habib Ali, ikhtiar sedanten habaib teng mriki kanca-kanca belajar iku mugi-mugi mlebet hadis niki nggih dados napa khairun nas wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallim. Orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi ya berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wazkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan nak dakwai maling. Apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling
gemenan rondo elek. Nah didik apik kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan wong fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak, sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan. Selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haul. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina, kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya ini, katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Caranya itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah, kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah, kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail. Tadi mun pensiun mun boten niku mun. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu, karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek misalnya, atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusyuk-khusyuk, yang sepuh-sepuh, desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini mau wedok buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, tidak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham gitu? Waktu itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya,
Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai Kiai itu setelah acara itu manggil saya, Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi ku podo repote. Podo repote ku nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal Gus, nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian, kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu, tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua lalu jangan sama sekali. Lho nggih kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan raklambinan, tidak bisa. Malayu trokukulu layut napa malayu trokukulu nu layut troku napa. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutrokukulu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana, thumma ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok, karena saya tuh pernah debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis tuh, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh gitu. Kamu tuh kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua. Nah, kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'ah kalam Allah. Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham apa tidak paham? Tibi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, buat cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham?
Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan ngangkat pemimpin. Ya liganya emang kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling itu cek apik nak menawa nang andani terus ngangkat, "Hei maling ke pimpinanku." Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman, sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Terus kamu bilang, "Gus, saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah, ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan, bal asyad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Waya fatal. Itu kan sama dengan santri geblek dikandani kiai ini, "Cung, kowe mbek bojomu jogeman naboi." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang ndak naboi tapi nyadui." Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Cung jogeman naboi bojomu." "Nggih Pak Yai, siap." Suatu saat istrinya lapor, "Pak, tetap benjut, kenapa? Kalau nak ini disadui." Mereka pikirannya sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah, itu kan ngajak goblok bareng. Nah, masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih alim ndak itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi itu. Kalau nunggu nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. "Ya Rasulullah, ahlaktu." Saya ini orang yang rusak. "Wa ma ahlakaka?" Lalu yang bikin rusak kamu apa? "Qol waqatu imroati fi nahari Ramadan." Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fi nahari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat. Sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya agak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya. Kalau Anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus Anda rokok atau Anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhrin syar'iin. Anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Ndak sampean jawab. Rata-rata kiai kita, "Oh, mau wajib qadha Gus karena gak jima." Sing seru kafarah iku nak jima. Kan ngombe kopi mbek jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naik secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, enggak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Loh, enggak, ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan, beda kan. Saya secara nafsu tidak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai ngandani itu kan pasti
pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Cong penak melaku-melaku jogeman delok wong wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel lho malah parah to. Ndak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin arabiyyim mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al-muharramat, bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wong wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang mbah ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit 100.000, cung gue tuku es, terus gue mendingan nak ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es, lah kepen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nak mbah ngekek ibu tuh cung 100.000 gue tuku es, cara wong kuno. Nah, maksudnya gue pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang nggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih? Fi nikahin wahid nggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga gak boleh menikahi ponaan plus buliknya, baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampean ngumpulkan cucu dan mbahnya fi nikahin wahid juga enggak boleh. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u bainal ukhtain ila ma qad sal, ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u bainal ukhtain, termasuk mengumpulkan cucu dan mbahnya, karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras itu, tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun, kebayang nggak kamu nikahi sehingga adik kan boleh bareng, mesti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan ya sarap tuh. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad datiha. Paham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi ba'dul amsilah. Fa'innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di, karena orang kalau punya akal diisyarai sebagian sudah faham.